kalau Ustadz begitu naik ceramah, Pak Wawan pasti menduta di belakang Ustadz. Siap-siap, insya Allah dalam waktu sejam lebih sedikit kita akan mendengarkan tausiah ceramah. Oleh karena itu pada Al-Karom Bapak Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Sya'ban, karena penanggalan Hijriyah dimulai sejak tenggelamnya matahari tadi. Berbeda dengan kalender Syamsiah, pergeseran matahari itu dimulai dari tengah malam. Makanya mereka yang merayakan tahun baru Hijrah itu jam 12 malam. Sedangkan kita memasuki bulan suci Ramadan, begitu tenggelam matahari petang Sya'ban, maka langsung malamnya masuk Ramadan. Begitu juga petang tadi, itu terakhir Rajab, dan maka azan maghrib tadi kita sudah masuk sholat maghrib di bulan Sya'ban. Ada bumi yang sangat luas, tapi antara satu bumi dengan bumi yang lain tidak sama. Ada satu bumi, kalau kita sholat di bumi itu pahalanya 100.000 rakaat dibanding dengan sholat di Masjid Al-Islah. Ada satu bumi, kalau kita sholat di sana pahalanya 1.000 rakaat dibandingkan dengan Masjid Istiqlal. Ada satu bumi, kalau kita sholat di sana 500 rakaat. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Dan di masjid ini kalau kita sholat satu rakaat berjamaah sama dengan 27 di rumah. Oleh sebab itu maka laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Nah, ada permukaan bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manusia. Ada manusia yang dipilih oleh Allah. Nabi-nabi. Di antara nabi-nabi itu ada yang dipilih oleh Allah. Rasul-rasul. Di antara rasul itu ada yang dipilih oleh Allah. Ulul azmi. Di antara ulul azmi ada yang dipilih tinggal satu. Itulah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kalau manusia ada yang dipilih Allah, maka permukaan bumi ada yang dipilih Allah. Begitu juga dengan bulan, ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Nabi namanya Usamah ibnu Zaid. Usamah ini punya ayah namanya Zaid bin Harithah. Zaid ini pernah menjadi anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah, "Ya Rasulullah, ya, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu fi Ramadan." Lam araka, aku tidak pernah melihat engkau, tasumu minasyuhur, puasa pada satu bulan, ma tasumu fi Sya'ban, melebihi di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan tidak usah dikaji, karena bulan Ramadan memang ada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan memanglah Nabi puasa satu bulan penuh. Tapi di antara bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka ada satu bulan yang Nabi puasa amat sangat banyak, melebihi bulan yang lain. Kata Usamah bin Zaid, aku tidak pernah melihat engkau puasa melebihi di bulan Sya'ban ini. Apa alasannya? Nabi menjawab, ada dua alasan. Yang pertama,
Zaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Bulan Sya'ban ini banyak orang melupakannya. Kenapa orang melupakan bulan Sya'ban? Karena bulan Rajab, bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sedangkan bulan Ramadan orang mengagungkannya karena di waktu malamnya ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia terjepit di antara dua bulan. Bulan Rajab, bulan haram, bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lalu di tengah ini ada bulan Sya'ban. Banyak orang melalaikannya. Beramal di tempat yang dilalaikan orang, maka pahalanya besar. Beramal di bulan yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Beramal di waktu yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Contohnya mana? Salat tahajud. Orang semua tidur. Tiba-tiba ada satu hamba Allah yang bangun, dia lawan kantuknya, dia lawan tidurnya, lalu dia sholat, maka pahalanya besar. Begitu juga dengan bulan ini. Bulan Rajab orang banyak beramal, bulan Ramadan orang banyak beramal. Tapi ada di tengah ini satu bulan yang banyak dilalaikan orang, maka aku tidak ingin melalaikannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak ibu yang mengikuti ikutan sunnah Nabi, maka di bulan Sya'ban ini dia pun sudah banyak mengamalkan amalan-amalan. Lalu kemudian alasan yang kedua, turfa'u fihil a'mal. Amal 1 tahun dicatat oleh malaikat. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman katibin. Mulia, kerjanya mencatat amal kamu. Lalu catatan amal itu diangkat dalam 1 tahun, dikumpulkan, diperlihatkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku ditunjukkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ketika buku catatan amalnya diangkat oleh malaikat, ditunjukkan kepada Allah, dan Allah bertanya, hai hambaku, hai para malaikat pencatat amal, ya, ketika amal hambaku ini tadi diangkat, dia sedang lagi ngapain? Apa kata malaikat? Catatan hambaku itu kau angkat. Dia sedang apa? Dia sedang duduk di rumahmu ya Allah. Namanya Masjid Al-Islah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan bacaan Quran, mereka mendengarkan salawat, mereka melantunkan nama nabimu, mereka berzikir mengingatmu. Maka catat mereka termasuk al-abrar, orang-orang yang beramal soleh. Kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Itulah mengapa Nabi berpuasa bulan Sya'ban. Bahkan kata Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita semua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah puasa Sya'ban 1 bulan full, tapi tidak tiap tahun. Pernah suatu tahun Nabi puasa Sya'ban 1 bulan full. Ini motivasi bagi kita para laki-laki untuk puasa Sya'ban. Khusus untuk ibu-ibu perempuan mengqadha, mengganti puasa yang tinggal. Tahun lalu puasanya tinggal berapa lama? 30 hari karena mengandung. Tahun berikutnya puasanya tinggal lagi berapa banyak? 30 hari. Kenapa? Menyusukan anak. Tahun berikutnya puasanya tinggal lagi 30 hari karena menyusukan anak 2 tahun. Tahun berikutnya mau mengganti, nggak bisa. Kenapa? Adiknya lahir. Oleh sebab itu, yang sudah anaknya kelas 2 SD, yang sudah 5 tahun, yang sudah TK, sekarang dia bisa puasa, maka kesempatan bulan Sya'ban ibu mengqadha, mengganti puasa. Beruntung kalau suaminya ngaji, maka insya Allah malam ini suami membangunkan istrinya untuk ngajak sahur. Bu, ayo sahur, besok kita puasa. Memangnya hamil? Enggak, saya puasa sunat. Tapi istrinya puasa mengganti qadha yang tinggal, yang lama-lama. Karena kalau tidak kita ganti, ini adalah hutang.
Ahli waris begitu penting dengan hutang almarhum almarhumah. Kepada bapak ibu sekalian, kalau almarhum bapak kami ini ada hutang piutang, tolong datang kepada ahli warisnya, kami akan membayar hutang-hutangnya. Yang kecil-kecil saja. Tapi ada hutang yang dia tidak ingat. Apa itu? Hutang kepada Allah. Padahal kata Nabi, fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak, lebih wajib untuk ditunaikan. Hutang apa? Hutang puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sepakat 4 mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang mati meninggalkan puasa, maka puasanya wajib diganti oleh ahli warisnya. Begitu kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Maka jangan sampai kita meninggalkan hutang puasa. Bagi ibu-ibu yang sudah mengganti, harap dicatat. Contreng, sudah. Ada 30 hari lagi, belum ganti. Baru diganti 10, tinggal 20, meninggal, mati. Maka anaknya mengganti. Bapak ibu yang orang tuanya sudah meninggal, dapat buku catatan puasa emaknya, maka besok pagi telepon kakak, adik, teteh, AA. Besok datang ya, kita mau bagi-bagi nih. Mereka sangka mau bagi harta warisan. Kamu 5, kamu 5, kamu 5. 5 apa nih? 5 gram apa 5 ruko? 5 hari. Kok harta warisan 5 hari? Puasanya kamu dapat 5 atau 5. Ganti. Kalau tidak, maka kita kasih sayang kepada orang tua. Ini juga mengingatkan kepada kita, diri saya sendiri, bahwa engkau wahai Abdul Somad, nama saya Abdul Somad, mudah ngingat nama saya, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Engkau tidak jadi manusia besar, menjadi orang, kalau tidak engkau pernah transit di perut seorang perempuan yang lemah. Dan ketika kau berada dalam perutnya, dia tidak sanggup puasa 30 hari. Maka tanya, saya bukan cuma pandai ngomong ceramah aja, saya sudah tanya emak saya, dulu berapa hari tinggal puasa? Mengandung kamu 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, 90 hari. Maka diqadha, diganti. Nampaknya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya itu sedikit. Ibu-ibu yang punya utang 90 hari, 1 tahun lunas. Loh, kok bisa 1 tahun lunas? Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 8. 10 bulan, 80 hari. Tambah Sya'ban, 90 hari. Selesai 1 tahun. Kalau istiqomah. Kalau suaminya ngaji, dia akan bangunkan ibu malam ini untuk ganti puasa besok pagi. Tapi kalau suaminya Fir'aun, ibu yang puasa pun disuruhnya buka puasa. Tapi ibu jangan takut melawan suami. Ibu bukan melawan suami, ibu sedang melaksanakan perintah Allah. Yang perlu izin suami kalau puasa sunat. Kalau puasa yang 4, ibu nggak perlu izin suami. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat. Puasa Ramadan wajib, nggak perlu izin suami. Puasa qadha wajib, nggak perlu izin suami. Puasa nazar, saya bernazar, ya Allah, kalau anak saya lulus PNS saya akan puasa 3 hari. Tapi kalau nggak lulus sampai mati nggak akan puasa. Ini wajib diganti, nggak perlu izin suami. Yang keempat adalah puasa kafarat. Puasa kafarat itu apa? Nebus sumpah. Fakafaratuhu is'amu asyarati masakin. Melanggar sumpah, kafaratnya kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, enggak sanggup, kasih 10 pakaian baju fakir miskin. Enggak sanggup, au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Enggak sanggup, puasa 3 hari. Fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari, wajib diganti. Begitu juga ibu-ibu yang pergi umroh kemarin. Begitu sampai di Makkah, naik ke hotel, lupa, saking laparnya keluar dari kamar, rambutnya keluar. Saya ngelihat
di restoran hotel, ibu-ibu yang belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul, sudah keluar kamar, rambutnya kelihatan, pakai daster. Saya sangka mak lampir. Loh, ini belum tawaf, belum sa'i, kau sudah keluar kamar, nggak pakai jilbab. Jadi gimana Pak Ustadz? Ini kena denda, 4 dendanya. Yang pertama, potong kambing, 600 rial. 600 rial kali 3.700, nggak ada uang Pak Ustadz. Nggak ada duit, nggak. Kasih makan 6 fakir miskin. Berapa tuh Pak Ustadz? 90 rial. 90 rial pun nggak ada. Ini mau oleh-oleh untuk cucu, untuk tetangga. Jadi gimana? Puasa 3 hari. Ini namanya kafarat, nebus dam. Puasa 3 hari. Ibu puasa 3 hari. 3 hari pun nggak sanggup Pak Ustadz. Jadi gimana? Berdosa. Kalau gitu saya pilih dosa aja lah Pak Ustadz. Gimana orang beribadah pilih dosa? Oleh sebab itu, ini puasa ini adalah ibadah. Maka ibu-ibu, Ustadz dari tadi kok ibu-ibu aja, bapak-bapak puasanya jarang yang tinggal. Tapi jangan lupa, akil baligh umur 10 tahun. Sekarang baru puasa. Baru 5 tahun yang lalu puasa. Umurnya berapa sekarang? 45. Berarti meninggalkan puasa berapa tahun? 30 tahun. 1 tahun 30 hari. 3 kali 3 900 hari. Ternyata laki-laki lebih banyak utang puasanya. Memangnya Ustadz Somad gak punya utang puasa? Saya terus terang punya utang puasa. Loh, Ustadz kok gak puasa? Dulu waktu sekolah saya sedang puasa. Datang kawan bawa soto Medan. Man, ayo kita makan yuk. Saya bilang aku sedang puasa, jangan kau goda aku. Setan kan dibelenggu sekarang. Setan dibelenggu, aku enggak, kata dia. Dia ajak makan. Saya sebetulnya kalau yang ngajak itu saya yang ayolah beli nasi, saya enggak batal. Tapi karena dia bawa soto Medan gratis, itulah dulu masih anak-anak. Maka ingat masa lalu ada utang puasa, tinggal ganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Jadi nggak ada tawar-menawar Pak Ustadz. Ada. Hukum Allah bisa ditawar. Ada 3 orang yang boleh nggak puasa. Siapa itu? Mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan. Ada 3 orang yang boleh nggak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, mereka yang tidak mampu. Lalu bagaimana? Fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah. Siapa itu? Yang pertama, orang yang kena penyakit mah akut. Pak, Bapak nggak boleh puasa Pak. Kenapa? Sudah kena mah akut. Kami sudah periksa, kami lihat ke dalam. Pakai kamera, endoskopi, masuk ke dalam. Gimana keadaannya? Ususnya bolong. Kalau puasa, kena mah akut, itu gesekan-gesekan ususnya berdarah, sehingga luka di dalam. Ini nggak boleh puasa. Yang kedua, yang sudah kena penyakit gula darah akut, tinggi. Ini tak bisa. Sampai suntik insulin. Kalau tidak ada dia menggeletar, disuntikkan insulin. Ini pun nggak bisa puasa. Yang ketiga, tua renta. Sudah tua renta, tak bisa puasa. Maka jangan paksa dia puasa. Ini ada jamaah maksa emaknya puasa. Mak, kamu umurnya berapa? 80 tahun. Kamu paksa puasa? Iya. Kenapa kamu paksa? Dia dulu maksa saya waktu kecil Pak Ustaz. Oh jangan. Mereka ini jangan kita paksa. Maka tanda bakti kita, bayarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Bayarkan fidyah puasa. Berapa bayar fidyahnya? Cara bayar fidyah 3. Cara yang pertama, panggil fakir miskin makan bareng kita 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Fakir miskin, ayo makan sama saya. Makannya mesti sama. Beras yang kita makan mesti sama dengan beras dia. Jangan kita makan beras Ramos, dia makan beras Raskin. Lauknya mesti sama. Kita makan ayam, dia makan ayam. Jangan kedengarannya sama-sama makan ayam. Kita makan paha ayam, dia makan ceker ayam. Nah, ini nggak bisa. Ini cara yang pertama. Ajak fakir miskin makan 3 kali, pagi, siang, malam. Pak Ustadz, kami nggak masak. Kami tinggal di kota besar, nggak sempat masak. Perempuan wanita karir, suami sibuk kerja. Maka cara yang kedua, kasih mentahnya. Beras 1,5 kilo. 1 sok 4 mud. 1 mud 7 on setengah. Setengah sok 1,5 kilo. Maka ajak fakir miskin, sini ya,
ini ada beras 1,5 kilo untuk 1 hari. Terus dia makannya pakai apa? Kan nggak mungkin makan nasi pakai kecap. Ikannya kasih, lauk pauknya kasih, sayurnya kasih. Ini untuk kamu 1 hari. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini lebih ringan lagi. Kasih uang, mentahnya aja. Berapa kali makan? 3 kali makan. Saya di Kabupaten Bandung nggak tahu berapa. Tapi ada masjid di Riau, di Pekanbaru buat pengumuman. Bayar fidyah 1 hari 50.000. Loh, kok 50.000? Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi 10.000. Standar lontong internasional. Makan siang, nggak tahu berapa makan siang di Bandung, berapa makan malam. Patoklah 3 kali makan. Pak Ustadz, saya 20 aja. Ada jamaah yang nawar 20. Kamu kok bisa ngasih 20? Orang tua saya di Jogja Pak Ustadz. Di sana murah, namanya nasi kucing. Ya terserah, tapi jangan sampai makan yang tidak standar manusiawi. Dengarnya, saya sangka makan itu makanan kucing, rupanya makanan manusia, namanya aja nasi kucing. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihlah salah satu dari 3 ini, kita akan membayar fidyah. Nah, habis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ini saya urutkan tentang Sya'ban. Besok hari Sabtu. Hari Jumat. Jumat tanggal 1. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pas hari Kamis tanggal 14 Sya'ban. Malam Jumat. Mantap Sya'ban tahun ini, malam nisfu Sya'bannya malam Jumat. Jumpa ketemu 2 barokah. Pertama barokah Sya'ban, yang kedua barokah malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Persis seperti hari ini. Hari Kamis malam Jumat 1 Sya'ban. Hari Kamis malam Jumat malam nisfu Sya'ban, 2 minggu lagi. Apa keutamaan malam nisfu Sya'ban? Hadisnya sahih. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini muskil, problem. Pak Ustadz, kalau malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan makhluknya, apakah di malam lain Allah enggak memperhatikan? Maknanya malam itu malam khusus. Bukan berarti di malam yang lain Allah tidak memperhatikan. Allah memperhatikan. Karena Allah itu, Bapak Ibu hafal ayatnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk. Dia bukan kamera CCTV, kalau mati lampu dia mati. Dia mengawasi kita terus. Oleh sebab itu malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus. Maka pada malam itu fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua malam itu. Illa ada 2 yang tidak diampunkan malam nisfu Sya'ban. Menangis air mata darah, dia minta ampun, tidak akan diampunkan Allah malam nisfu Sya'ban. Siapa itu? Yang pertama, musyrik. Masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Pokok kayu, lembu, batu, hantu. Masih minta-minta kepada itu. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya apa ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Maka doanya malam nisfu Sya'ban tak diterima Allah. Kalau zaman dulu orang datang ke dukun, zaman sekarang canggih, dukun tuh yang datang ke kita. Masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita, masuk ke kantong kita, masuk ke HP kita. Apa kata dia? Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090. Bila ingin berlangganan 2000 per hari, ketik rek. Bila tidak ingin berlangganan, jangan pernah berhenti dari langganan. Kami akan ganggu Anda. Waspadalah. Oleh sebab itu maka jangan pernah ketik rek spasi dukun, spasi ramal. Nggak bisa di unrek Pak Ustadz, ganti nomor baru. Oleh sebab itu ini dunia sudah mau kiamat, zaman sudah berganti. Zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab, dukun itu ditangkap. Zaman Umar bin Khattab, dukun ditangkap. Pernah satu hari Umar merazia 3 dukun, disuruh tobat 3 hari. Kalau razia hari Jumat, kasih waktu 3 hari. Hari Sabtu ditanya, sampean udah tobat? Enggak tobat. Jumat, Sabtu, hari Ahad terakhir, tobat? Enggak tobat. Pancung kepalanya.
selesai. Zaman sekarang dukun malah jadi artis. Tinggi pula gaji dukun daripada bupati lagi. Oleh sebab itu maka ini dunia yang sudah edan ini, kita taubat kepada Allah. Pak Ustadz, bagaimana bagi yang sudah pernah ke dukun? Taubat nasuha. Gimana cara taubat? Mandi, sholat sunat, taubat. Yang pertama mandi taubat. Mandinya sama maaf seperti mandi wajib, basah semuanya. Pak Ustadz, apakah mandi wajib itu basah semua? Iya. Rambutnya dulu basah apa kaki dulu? Terserah. Tergantung. Kalau dia mandi di sungai, salto ya kaki duluan. Ustaz Somad, boleh mandi taubat di sungai? Ya boleh. Apakah dosanya hilang? Kalau mandinya di tengah sungai, jangankan dosanya, orangnya hilang sekalian. Mandi udah. Setelah mandi, sholat sunat taubat. Usolli sunnata taubat rok'ataini. Itu bagi yang NU pakai usolli. Usolli sunnata taubat. Bagi yang Muhammadiyah sama Persis enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Usolli enggak usah dipermasalahkan. Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan melafalkan niat. Usolli sunnatat taubat. Bagi mazhab yang lain niat cukup dalam hati. Karena mahallun niyah al-qalbu, tempat niat dalam hati. Allahu Akbar, sah. Yang satu hatinya was-was. Karena kalau dia enggak melafalkan niat, Allahu Akbar. Ini sholat isya apa sholat maghrib ya? Allahu Akbar. Ini sholat qobliyah apa ba'diyah ya? Allahu Akbar. Ini sholat sunat taubat apa tahajud ya? Maka untuk menghilangkan was-was, dia lafalkan di mulutnya. Usolli sunnatat taubat. Berapa rakaat? Rakaataini. Adaan apa qadaan? Adaan. Makmuman apa imaman? Sholat taubat kok berjamaah. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitahnya Allahu Akbar kabira. NU. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Muhammadiyah. Enggak pakai iftitah keterlaluan. Tapi solatnya tetap sah. Habis itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis. Waladhdallin amin. Habis itu baca ayat. Ayatnya baca apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Insyaallah yang qari-qari, yang hafiz-hafiz lama dia setelah Fatihah lama. Milih ayat. Karena filenya banyak. Tapi bagi yang nggak hafal langsung waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Langsung aja. Nah, oleh sebab itu salat sunat taubat ayatnya terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. 2 rakaat salam. Habis itu perbanyak istighfar. Dalilnya mana? Ini Ustaz enak aja ngomong ceramah. Dalilnya mana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, mandi. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Ustaz, saya sudah diponis dokter nggak boleh kena air. Kenapa? Emangnya kucing? Bu, Ustaz dari tadi ibu terus. Oke, Bapak. Pak, nggak boleh kena air. Kenapa? Kalau kena air mati. Sudah kena penyakit akut tulang, katanya nggak boleh kena air. Yang tidak boleh kena air maka wudhu saja. Wudhu pun nggak boleh. Sudah terlampau banyak kabel. Jadi gimana? Tayamum. Ambil tanah yang nggak ada kencing kucing, bau tai kucing, bersih. Cium dulu, bersih, nggak ada bau najis. Letak di atas koran, taruh di atas koran. Habis itu pukul, 2 kali pukul. Pukul pertama, nggak paham pukul, tepuk. Asal jangan ditempeleng. Tepuk sekali, tepuk, tiup. Ke wajah sekali. Dah, 1 kali lagi, tepuk, tiup. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Ini untuk yang bawah. Lengannya dibuka. Ini untuk di bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ini juga begitu. 1, 2, 3. Cukup. Enggak pakai kumur-kumur. Yang gua dimasukkan debu kumur. Habis itu sholatlah. Berapa banyak saudara-saudara kita di ruang ICU, rumah sakit, enggak tahu cara bertobat.
Dulu sebelum masuk rumah sakit, dia pemabuk, pezina, pecandu narkoba, riba, makan haram. Sekarang dia terbaring di ruang ICU. Kita nggak tahu dia mau mikir apa. Banyak orang jenguk orang sakit, bawa jeruk 2 kilo. Bawa jeruk untuk orang sehat. Orang sakit nggak makan jeruk. Tanya dia, kamu udah sholat apa belum? Aku nggak bisa sholat mas bro. Kenapa? Aku nggak bisa mandi. Kamu kan bisa tayamum. Aku tayamum nggak tahu. Sebentar aku turun ke bawah ngambil tanah ya. Sementara aku turun, sampean jangan mati duluan. Nggak ada gunanya orang mati sebelum tobat. Makanya kita berdoa wa taubatan qoblal maut. Taubatan qoblal maut. Untuk apa taubatan ba'dal maut? Maka pesan sama dia, ente jangan mati sebelum ane naik ke atas. Ya, habis itu sampai ke atas, alhamdulillah dia masih hidup, suruh tayamum. Habis itu dia sholat sunat taubat 2 rakaat. Habis itu dia pun istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ente nangis kenapa? Istri ane nggak datang-datang udah 2 bulan. Taubat yang diterima Allah adalah menyesal karena dosa yang begitu banyak. Menyesal masa lalu yang bergelimang dosa. Menyesal puasa banyak tinggal. Selesai. Dosa kepada Allah, insya Allah. Bukan meremehkan Allah. Allah akan mengampuni. Satu lagi. Ini yang terkait dengan manusia. Doa malam nisfu Sya'ban tidak diterima. Karena tidak. Yang kedua. Musyahin. Orang yang belum memperbaiki hubungan dengan tetangga. Dengan saudara, dengan kakak adik, dengan mertua, dengan kawan sahabat sekantor. Alhamdulillah, ini masjid namanya Masjid Al-Islah. Islah artinya berdamai. Maka siapa yang bermusuhan, sholatlah di Masjid Islah, insya Allah dia berdamai. Ustaz tahu dari mana? Oh, aslinya nama Islah, tertulis di situ. Dilarang bercanda, bersenda gurau, dan bermain. Orang kelahi kan gara-gara itu. Bercanda, senda gurau, bermain. Awalnya canda, lama-lama orang sakit hati, akhirnya bermusuhan. Nah di sini, saya seumur-umur hidup baru ini ada tulisan di dinding masjid. Nanti mohon izin sama Pak Ketua Masjid, saya mau foto oleh-oleh pulang ke Riau. Orang-orang yang canda-canda di masjid, ngejek-ngejek di masjid. Tuh, tengok tuh. Oleh sebab itu maka kalau omongan sama manusia kadang menyinggung perasaan dia, awalnya bercanda, awalnya ketawa, lama-lama hati tersinggung. Kalau kaca pecah masih bisa direkat. Kalau galah patah, bambu patah masih bisa disambung. Tapi kalau sudah hati terluka, kemana obat akan dicari? Maka minta maaf. Makanya selesai sholat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak. Sebagian mengatakan nggak boleh salaman, ya nggak apa-apa. Tapi bagi sebagian mazhab salaman sebelum sholat ya boleh. Masuk masjid salaman, salaman setelah sholat ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh Pak Ustadz, Allahu Akbar. Apa kabar Pak Haji? Itu baru masalah. Kalau dia salaman selesai sholat. Ini Ustadz ngomong pakai otak aja ya. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Nawawi, bukan Kiai Nawawi. Imam Nawawi yang ngomong, imam besar nomor 2 dalam mazhab Syafi'i, Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi. Kitab hadisnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sahih Muslim itu habis dia syarah semua. Kalau ayat namanya tafsir, kalau hadis namanya syarah. Fikih mazhab Syafi'i, Raudhatul Talibin dia yang nulis. Al-Majmu' Syarah Muhazzab dia yang nulis. Hadis Arba'in dia yang nulis. Riyadus Salihin dia yang nulis. Ulama besar. Kata dia salaman selesai sholat nggak apa-apa. Makanya kalau mau masuk masjid, masuk aja. Sekarang ada orang masuk masjid nengok dulu. Begitu masuk masjid tengok dulu. Musuh saya di mana ya? Oh kalau gitu dia sholat sana. Saya sini lah. Kalau dia di sini, saya di sana lah. Sholat kok kayak Tom and Jerry. Kebetulan suatu hari masbuk. Kita masbuk lupa nengok, langsung sholat. Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. Baru tahu. Oleh sebab itu kepada manusia jangan sombong. Tetangga, sahabat, kerabat, andai tolak. Tapi Pak Ustadz hati saya sakit. Ente sakit hati sama dia kenapa? Dia mobil baru. Orang mobil baru kok kita sakit hati. Apa nggak sakit hati Pak Ustadz? Saya pulang dari sholat, terus ketemu dia di jalan. Apa dia ngomong? Dia klakson 2 kali. Ten ten. Maka perbaiki hati. Jangan sampai takabur, sombong, bersarang.
baju putih, sorban putih, peci putih, hati hitam. Lebih baik baju hitam tapi hatinya putih. Tengok nih anak-anak muda nih, bajunya hitam, hati putih. Daripada Ustadz Somad, hatinya bajunya hitam, bajunya putih, hatinya putih juga. Kenapa orang disuruh pakai baju putih? Karena kalau kita pakai baju putih, begitu kotor langsung kelihatan. Kalau orang pakai baju hitam nggak kelihatan, sudah nggak dicuci 3 hari pun nggak kelihatan. Tapi kalau hati kita putih, menyancar kepada yang putih, itulah yang akan dibawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna anak, wala banun, malun harta, banun anak. Ngadap Allah nggak ada guna harta, nggak ada guna anak. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hati yang salim, hati yang bersih. Maka menjelang malam nisfu Sya'ban, perbaiki hubungan sama kerabat tetangga. Ustadz Somad, ya saya sudah datang ke rumahnya mau minta maaf. Terus gimana? Malah tutup dandang yang melayang. Saya sudah datang mau salaman, dia ngamuk-ngamuk sama saya. Yang penting kita sudah minta maaf. Masalah dia memaafkan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan dendam kesumat. Kalau ada orang melemparmu pakai batu, balas dia pakai bunga. Gitu Pak Ustadz. Ya, itu Nabi yang ngajarkan. Idfa billati hiya ahsan, balas dengan perbuatan baik. Dibalas, lemparnya pakai batu, balas pakai bunga. Untuk yang kedua kali, bunga lagi. Kalau sampai 3 kali, balas pakai bunga. Tapi untuk yang ketiga ini, yakinkan potnya ikut sekalian. Ini dia sudah kurang ajar. Sekali ku maafkan, 2 kali saya maafkan, 3 kali kamu jangan macam-macam. Agama Islam ini bukan agama kasih sayang, agama akhlak saja. Agama Islam ada hukumnya. Ada sebagian yang mengajarkan hukum itu nggak ada. Yang penting sopan aja, yang penting maafkan aja. Bila ditempeleng pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ya babak belur lah. Bila ditarik bajumu, berikanlah mantelmu. Ya telanjang bulat kita pulang. Ada hukum. As-sinnu bis-sinni. Kalau gigimu dipatahkannya, patahkan juga gigi dia. Wal ainu bil aini. Kalau matamu dicolok, colok juga mata dia. Wal juru'a qisas. Kalau engkau dilukai, lukai juga pipi dia. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Faman afa, siapa yang mau memaafkan. Wa aslaha, itulah asal kata islah. Wa aslaha, siapa yang mau berdamai. Fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah memberikan balasan. Datang dia minta maaf ke rumah kita. Maafkan aku ya, karena kata Ustadz kemarin gak ada guna amal kita malam nisfu Sya'ban kalau kita belum mau maafkan. Maka maafkan aku atas segala kesalahanku. Engkau sudah kumaafkan saudaraku. Karena sebenarnya yang ini nggak perlu diomongkan. Allah uji kakiku ke masjid, aku datang. Allah uji mataku untuk baca Quran, aku baca. Tapi Allah uji aku dengan kedatanganmu. Sanggupkah aku memaafkan engkau? Engkau adalah makhluk yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Makanya jangan diomongin, dia makin marah kalau kita ngomong gitu. Datang dia mau minta maaf, maafkan aku ya, engkaulah yang sudah dikirim Allah untuk menguji imanku. Oh tentu dia mamuk. Bentar ya, aku pulang dulu ngambil parang panjang katanya. Oleh sebab itu maka ini adalah makhluk Allah yang menguji iman kita, apakah kita sabar atau tidak. Selamat sudah dari syirik, tidak mempersekutukan Allah, tidak pakai santet-santet, tidak merukai hubungan dengan Allah, hablum minallah. Selamat hubungan dengan manusia, saling memaafkan. Setelah itu barulah malam nisfu Sya'ban diisi. Tapi Nabi nggak ada ngajarkan diisi dengan apa? Di sini masalahnya. Nabi nggak ada ngajarkan diisi dengan apa. Lalu isi apa? Terserah. Makanya ada kiai didatangi sama jamaah. Pak Kiai, ya nanti malam kan nisfu Sya'ban. Betul. Saya amalnya apa ya Pak Kiai? Amal aja banyak-banyak. Si jamaah bingung. Amal apa ya Pak Kiai? Amal aja banyak-banyak. Amal apa ya Pak Kiai? Baca ajalah Yasin. Karena dia ngelihat ini kalau disuruh baca Quran 30 juz nggak bakal selesai. Yang bagusnya apa? Ya baca Quran 30 juz. Mana ada orang bisa hatam Quran 30 juz Pak Ustaz? Ada. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Tegak, ruku, sujud. Tegak,
ruku, sujud dari isya sampai subuh. Selesai itu Imam Syafi'i nanya. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambali berteman, bersahabat, pernah satu kamar musim haji. Hambali, ya, aku tadi malam melihat engkau dari maghrib sampai isya, dari isya sampai subuh, tegak, ruku, sujud. Emangnya kamu ngapain? Kata Imam Hambali, aku mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajud. Jadi kalau ada bapak ibu yang sanggup sholat tahajud satu malam, nanti malam nisfu Sya'ban, bagus. Saya nggak hafal Quran Pak Ustadz, mudah aja, kan ada Quran digital. www Quran digital, download, Play Store, pasang, setup. Udah setengah jam kok nggak bisa Pak Ustadz, paket habis, isi 2 giga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu Akbar. Apa dalilnya Pak Ustaz boleh sholat sunat nengok mushaf? Hudzaifah maula Aisyah. Hudzaifah, ingat namanya, Hudzaifah maula Aisyah, sholat dengan melihat mushaf. Boleh. Hanya saja kalau bapak ibu pakai HP yang aktif, HP-nya nonaktifkan. Karena kalau HP-nya masuk, ya sebentar. Masa sholat dengan HP? Cobalah. Nabi sholat, Nabi Muhammad nggak nengok mushaf karena Nabi hafal Quran. Nabi sholat di waktu malam, sholatnya di waktu malam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sholat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Itu yang lihat Aisyah. Aisyah dengan mata kepalanya melihat Nabi kakinya sampai bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Memangnya yang dibaca Nabi apa? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Makanya darahnya turun ke bawah. Lalu Nabi ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza? Mengapa engkau melakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi syukur itu bukan cukup alhamdulillah wa syukrulillah, itu nyanyi. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, cepatnya minta alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu baru bersyukur. Tapi tak cukup hanya itu, kaki sampai bengkak. Ustaz Somad pernah kaki sampai bengkak? Pernah. Salat? Enggak, asam urat. Oleh sebab itu jaga. Maka malam itu nanti ibu bapak mau salat banyak-banyak rasul, silakan. Salat sunat wudu, usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar, niatnya dalam hati. Apa pahala salat sunat wudu? Nabi manggil Bilal. Bilal, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar suara sendalmu dalam surga. Bilal, aku dengar suara sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Itu hebatnya Bilal. Orangnya belum masuk surga, sendalnya udah masuk duluan. Ustadz, sendalnya hilang pulang ceramah. Oleh sebab itu jangan merasa diri kita mulia. Jangan-jangan sendal Bilal jauh lebih mulia daripada kita. Bilal bin Abi Rabah, kulit hitam, budak, hamba saya, miskin, tapi lebih dulu masuk surga sendalnya. Bayangkan itu. Apa makna sendal Bilal masuk surga? Dia dijamin masuk surga. Aku sudah mendengar suara sendalmu dalam surga, wahai Bilal. Apa amalmu, wahai Bilal? Apa kata Bilal? Saya tidak pernah meninggalkan solat sunat selesai wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Nanti malam itu ibu selesai wudhu, bapak selesai wudhu, solat sunat wudhu. Habis itu apa? Solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Emangnya dosa saya apa? Saya nggak ada berzina, saya nggak ada mencuri, saya nggak ada pakai narkoba. Orang yang tidak merasa berdosa, dia sedang berdosa. Merasa diri tidak berdosa itu sudah dosa. Buya Hamka baca Quran. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama besar Indonesia, dapat gelar doktor 3 dari Sutomo Beragama, dari UKM Malaysia, dari Al Azhar Kairo.
Al-Azhar manggil Buya Hamka. Buya Hamka nggak pernah kuliah di Azhar, tapi dipanggil oleh Azhar. Sini, untuk apa? Dikasih doktor. Saya 4 tahun di Azhar, nggak dikasih apa-apa. Iri saya sama Buya Hamka. Apa sih hebatnya Buya Hamka itu? Ternyata hebatnya saya baca dalam buku yang ditulis oleh anaknya, namanya Irfan Hamka. Suatu hari Buya Hamka duduk baca Quran. Selesai baca Quran, dia sholat sunat 2 rakaat. Selesai sholat sunat, datang Irfan nanya, ya, ayah tadi ngapain? Baca Quran. Kenapa baca Quran? Setelah ibumu meninggal, hatiku selalu teringat. Karena Buya Hamka menjadi duda 6 tahun. Mak Irfan meninggal. Hatimu teringat pada almarhumah ibumu. Aku tak ingin rusak hatiku, maka aku banyak baca Quran. Selesai itu tadi apa? Saya sholat sunat. Sholat sunat apa? Sholat sunat taubat. Kenapa engkau sholat sunat taubat, Buya Hamka? Karena hatiku terlalu banyak mengingat ibumu. Aku takut tauhidku rusak kepada Allah. Terlalu banyak mengingat almarhumah istri saja dosa menurut pandangan Buya Hamka. Buya Hamka mengingat istrinya aja merasa berdosa. Orang sekarang mengingat istri orang enggak merasa berdosa. Emang ente siapa enggak berdosa? Makanya perbanyak istighfar. Sholat sunat 2 rakaat. Selesai itu sholat apa? Sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya mau kuliah, Pak Ustadz, gimana saya bisa ke Mesir? Anak muda kita tadi mohon doa. Hajatnya apa? Yang sudah kuliah mau kerja, Pak Ustadz. Yang sudah kerja, hajatnya apa? Mau nikah, Pak Ustadz. Kamu sudah nikah? Belum. Yang ini hajatnya apa? Mau nikah lagi, Pak Ustadz. Ibu-ibu sudah marah nih, kenapa kamu nikah? Istri saya meninggal, Pak Ustadz. Oh, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Maka sholat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat qiyamul lail. Habis itu sholat tahajud. Tahajud kan katanya tidur dulu, Pak Ustadz. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau nggak pakai tidur namanya qiyamul lail. Saya merasa nggak khusyuk lah kalau cuma qiyamul lail. Saya maunya tahajud. Ya sholat tahajud malam nisfu Sya'ban. Payah tidur malam, Pak Ustadz. Kami biasa begadang sampai jam 12, jam 10, jam 9 tidur. Gimana caranya biar cepat tidur? Mata kan nggak bisa dipaksa. Habis isya makan antimo. Kalau nggak percaya, cobalah. Habis isya makan antimo 1, langsung tuh tidur. Nanti, tapi makannya 1, jangan 1 papan, seminggu baru bangun. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1. Jam 1 bangun, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 8 rakaat, 4 salam. Setelah itu sholat sunat witir. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Yang 3 rakaat 1 salam sah. Yang 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam sah. Menurut mazhab Syafi'i mana yang afdal? 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Kenapa itu lebih afdal? Karena iftitahnya 2 kali. Karena tasyahudnya 2 kali. Tapi bagi yang 3 rakaat 1 salam sah. Gak usah kelahi gara-gara itu. Ini kelahi antara yang 3-1 dengan 2-1. Akhirnya yang ketawa siapa? Yang gak sholat. Orang yang gak sholat di luar nengok orang di masjid kelahi. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara 3-1 dengan 2-1. Suntung syukur kita nggak ke masjid ya. Oleh sebab itu maka khilafiyah ini tak selesai. Maka kajilah fikih 4 mazhab. Begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i, begini menurut Hambali. Yang penting dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi tausiah ini saya mulai jam 8:30. Sekarang jam 9:30. Pas 60 menit saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tadi diberitahu sama Pak Wawan Ta'ala. Ustadz ceramahnya 60 menit, lebih-lebih sedikit boleh. Saya dipatok waktu jam 10 tepat. Sementara nanti waktu habis jam 10 tepat ada tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa pakai kertas, bisa pakai tulisan. Tadi saya janjikan dari Masjid Pemda Masjid Agung, pertanyaan adik-adik insya Allah akan saya jawab. Insya Allah saya siap menjawab. Pertanyaannya pula tinggal di hotel.
Maka dia ulang balik. Kalau adik-adiknya tadi hadir, pertanyaannya belum terjawab oleh saya. Saya lanjutkan. Artinya apa? Maka kita bersih kepada Allah sebersih-bersihnya. Lalu pada malam itu beribadahlah sebanyak-banyaknya. Berapa rakaat Pak Ustaz? Nggak ada batasan. Ada seorang ulama namanya Ahmad bin Hambal, nama kerennya Imam Hambali, nama anaknya Abdullah. Anaknya ditanya sama orang, kamu anaknya Imam Ahmad bin Hambal ya? Ya. Bapakmu itu imam besar ya? Betul. Salat malamnya berapa rakaat? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat satu malam. Jadi kalau kita baru 3 rakaat sudah merasa penghuni sorga? Belum. Baru 3 rakaat, gayanya macam sudah punya 3 kapling di sorga. Imam Hambali 300 rakaat. Setelah itu dia kena fitnah, masuk penjara. Gara-gara fitnah khalqil Quran zaman Mu'tazilah. Keluar dari penjara, ditanya, bapakmu sholat masih berapa? Berkurang jadi 150 rakaat. Karena dia tak sanggup tegak lama, karena sudah disiksa dalam penjara. Sebelum masuk penjara 300, setelah masuk penjara 150. Orang sekarang belum masuk, sudah masuk, sama-sama nggak sholat. Nah, yang paling bagus adalah ibadah tegak, ruku, sujud. Bagi yang tidak bisa tegak, ruku, sujud, gimana nih Pak Ustadz? Sholat di atas kursi, macam sholat di pesawat. Allahu Akbar. Rukuknya miringkan sedikit, sujudnya miringkan. Apakah kening mesti nempel ke spring bed Pak Ustadz? Enggak. Ada sebagian orang sholat duduk, kata dia kalau nggak nempel nggak afdal. Akhirnya sholat jadi tepi spring bed. Allahu Akbar. Yang penting nunduk kepada Allah. Saya duduk pun nggak bisa Pak Ustaz, sudah sakit pinggang, berbaring, miring ke kanan, ngadap ke kiblat, kepalanya di sini, ngadap ke kiblat. Nggak bisa juga miring Pak Ustaz, telentang, pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, namanya sholat isyarat mata. Nggak juga Pak bisa Pak Ustaz, kita sholatkan rame-rame. Pokoknya ibadah ini tidak ada kurangnya. Nah, Pak Ustadz, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat semua, sholat sunat tasbih sudah. Lalu bagaimana? Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati, ada kelahiran, ada kematian, ada buayan, ayunan, ada liang lahat? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amala, amal. Ini kita rame nih di Masjid Al-Islah. Allah tidak lihat siapa yang paling kaya, karena mati nggak bawa harta. Allah nggak lihat siapa yang paling banyak tinggi jabatannya, karena paling tinggi jabatan akan ditanya di hadapan Allah. Yang dilihat adalah siapa yang paling banyak amala. Tapi amalnya jangan riya. Nanti tanggal 14 malam 15 tulis pesan, kawan-kawan nanti malam kita sholat ya, bagus. Nanti malam nisfu Sya'ban ayo ibadah ya, bagus. Tapi cerita ibadah di FB jangan. Alhamdulillah sudah 20 rakaat, kamu berapa? Jangan, karena rusak amal kita. Mengingatkan teman boleh, tapi sampai amal kita rusak. Karena nanti manusia ini dibagi 3, kapling 1, kapling 2, kapling 3. Kapling 1, aku tidak beri balasan kepada kalian, karena kalian beramal karena Isa, cari Isa. Yang dulu beramal di dunia karena Isa, cari Isa. Aku tidak beri kalian balasan, karena kalian beramal karena Uzair, Yahudi, beramal karena Uzair, cari Uzair. Aku tidak beri kalian balasan. Kenapa? Izhabu ila man turauna ilai. Kalian beramal karena mertua, kalian beramal karena istri, kalian beramal karena jamaah. Maka paling bagus beramal sendirian di tengah malam, bermunajat. Ainani, ada 2 biji mata, la yamassuhu manar, tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama,
ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang 24 jam menjaga Palestina, enggak tidur. Kenapa? Takut tentara Israel masuk. Ini mata akan disaksikan di akhirat tidak akan tersentuh api neraka. Oleh sebab itu malam itu bergadang. Kenapa? Mata yang bergadang karena menangis, mata yang bergadang karena tahajud, mata yang bergadang karena baca Quran, itu yang selamat. Adapun mata yang bergadang karena Real Madrid PS Barcelona, belum tentu pemain-pemain bola itu bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa nolong kita, kita pun nggak bisa nolong dia. Kebanyakannya penghuni neraka jahanam. Yang Islam masuk surga, tapi yang kafir, na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca itu Quran. Ustaz, saya baca Qurannya nggak lancar Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. 1 kali 3 kali 10. Berapa huruf? 30. Maka ibu bapak yang gak lancar jangan kecil hati. Makin gak lancar pahalanya makin banyak. Kalau lancar pahalanya dikit. Alam nasrah laka sodrok. Tapi kalau gak lancar, alam nasrah laka sodrok. Gak berkecil hati. Ini ada lampu merah nih. Lampu merah, traffic light. Ada satu mobil di depan kita. Lampu sudah hijau. Maju enggak, mundur enggak, kiri enggak, kanan enggak. Dia berhenti depan. Semua bapak ibu enggak marah dengan dia. Kenapa enggak marah? Karena tertulis di atas mobilnya, belajar. Orang belajar enggak dimarah Tuhan. Malaikat pun maklum, pas mau dicatat, udah maklum aja belajar. Cuman yang jadi masalah, masa udah 20 tahun belajar terus? Belajar 11 kali pertemuan. Kalau sudah ke-12 keluar SIM. Kalau SIM sudah keluar, print. Mau di sini apa di kantor? Oleh sebab itu maka kita disiplin belajar. Kalau belajar waktu masih muda, ini yang muda-muda nih, alhamdulillah, ini anak muda nih belajar, masya Allah. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Yang jadi masalah letakkan ujung lidah di gigi atas. Gigi itu tak ada lagi. Tapi bapak yang tua jangan sakit hati, jangan tersinggung, karena pahala tidak lihat tua muda. Siapa yang paling ikhlas. Oleh sebab itu baca Quran, buka Quran. Si ibu pun buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Begitu dibaca satu halaman, si ibu pun menangis. Mak nangis kenapa? Titiknya sudah nggak kelihatan. Beli Quran yang besar. Ada Quran sebesar meja nih. Letakkan di atas rehal. Baca. Nggak juga kelihatan. Pakai teropong. Baca lebih baik. Yang nggak bisa baca, latihan dari sekarang. Masa 14 hari nggak bisa. Kawan saya pulang dari Mesir, nggak ada kerjaan. Detail LC, lagi cemas. Ini true story nih, kisah nyata. Nama dan tempat gak boleh diceritakan. Menjaga kode etik jurnalistik. Mat, aku waktu pulang dapat kerjaan. Kerjaan ente apa? Ngajar pendeta baca Quran. Pendeta kok baca Quran? Dia sudah selesai STH, sarjana teologi. Terus dia mau ambil S2 di Vatikan. Ternyata syarat S2 di Vatikan mesti bisa baca Quran. Akhirnya dia bingung cari guru ngaji, nggak ada. Akulah yang mengajar dia. Berapa lama ente ngajar dia? 1 bulan bisa baca Quran. Pendeta 1 bulan bisa baca Quran. Kalau ada bapak ibu orang Islam 1 bulan nggak bisa, lebih parah dari pendeta. Akhirnya pendeta itu lulus mat. Sekarang di mana? S2 dia di Vatikan. Berarti selama dia nanti ngajar jadi pendeta, ente dapat dosanya. Itulah aku bingung. Itu namanya dosa jariah. Mengalir terus. Maka nanti kalau ada yang mau ngajar Quran, tanya dulu, Pak, saya mau belajar Quran, agama ente apa? Karena banyak juga orang kafir mau belajar Quran. Untuk apa? Syarat dan ketentuan berlaku untuk S2 di Vatikan. Artinya belajar baca Quran
Jangan pernah merasa kecewa. Al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Bangkit dari kubur. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bangkit dari kubur. Lihat kanan, malaikat. Lihat kiri, malaikat. Pandang depan, malaikat. Belakang, malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Tapi ada orang-orang begitu bangkit dari kubur, lihat sebelah kanan, Ahok. Kenapa aku bisa bangkit sama dia? Karena engkau dulu di dunia ikut-ikut tradisi orang kafir. Man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, fahuwa ma'ahum, dia sama dengan mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, di akhirat akan dibangkitkan bersama orang kafir. Makanya jangan ikut jingle-bell. Makanya jangan ikut happy birthday to you. Makanya jangan ikut Merry Christmas and Happy New Year. Makanya jangan ikut gongsi Pak Cai Cak Bohmeh. Banyak orang ikut-ikut. Ente kok ikut makan sama dia? Dia kan makan babi. Aku nggak makan babinya Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Ya nggak bisa. Bertetangga boleh, satu kantor boleh. Jangan bilang Ustaz Somad tuh ekstrim tuh. Ustaz Somad tuh ekstrim tuh, hati-hati kalian. Keras dia itu orangnya. Saya nih orangnya lembut dan manis. Es krim. Jangan ekstrim. Bertetangga boleh, satu kantor boleh, sama-sama ngantar anak boleh. Tapi dalam masalah ibadah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ini jangan tawar menawar ini. Nah, baca Quran baik-baik. Ini banyak orang nikah maharnya pakai Quran. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat salat, Al-Quran, kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Kalau kita bertamu ke rumahnya di ruang tamu, cantik itu Quran. Quran disambut pakai kain sutra warna hijau, dimasukkan ke kotak kayu jati, dipaku 4 sudut, nggak pernah dibuka. Pulang dari sini, ambil linggis, ambil martil, buka itu, baca. Saya orangnya suka penasaran. Gimana ceritanya orang nikah pakai Quran nih? Saya nikah dulu nggak pakai Quran, mangan mahar sebentuk cincin emas tunai. Habis itu saya cari-cari di kitab, ketemu hadisnya. Memang ada zaman Nabi. Jadi waktu Nabi sedang ceramah, tegak seorang laki-laki. Apa kata dia? Tegak seorang perempuan. Apa kata si perempuan? Ya Rasulullah, ya, inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Ya Rasulullah, kuberikan diriku untukmu. Begitulah hebatnya perempuan itu cinta sama Nabi. Tapi Nabi terus saja ceramah. Lalu setelah itu perempuan itu berdiri. Karena dia terlalu lama berdiri seorang laki-laki. Kamu kenapa? Kata Nabi. Ya Rasulullah, kalau engkau enggak mau sama dia, untuk aku aja lah. Kata Nabi, ente serius sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min adidin. Cari cincin besi untuk jadi mahar nikah. Cari cincin besi. Dia pulang ke rumah, dia cari, lapor. Ya Rasulullah, ya cincin besi nggak ada. Ini orang sudah miskin nekat. Cari kain. Pulang ke rumah, cari, dapat satu kain. Ya Rasulullah, ini ada kain. Untuk mahar, ya. Kainnya berapa? 1. Untuk mahar istrimu, iya. Nanti kalau istrimu pakai kain, kamu pakai apa? Suasana sepi. Perempuan berdiri, laki-laki tegak. Lalu kemudian Nabi nanya, hal ma'aka minal Quran? Apakah engkau ada hafal Quran? Rupanya dia pun enggak hafal semua. Surat kada, surat kada, surat kada, surat kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Lalu apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Jadi yang betul begitu. Tapi bukan berarti nikah bapak ibu dulu tidak sah. Sah. Saya tidak mau pulang dari sini suaminya ngomong, Bu, ternyata nikah kita bermasalah. Nanti ibunya ngamuk sama saya. Nikahnya tetap sah, hanya saja betapa indahnya. Tadi saya keluar dari Masjid Agung Pemda Kota Kabupaten Bandung.
Begitu kami keluar, anak-anak muda Irma Masjid Agung sedang baca Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Betapa indahnya. Aku terima nikahnya dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. So sweet. Seorang suami mengambil air minum, dipercikkannya ke wajah istrinya di tengah malam. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau baru 2 bulan, wake up my honey, wake up my darling. Dibentangnya dah, digelarnya sajadah. Masya Allah. Ini judulnya apa nih? Di bawah mihrab cinta. Majulah sang imam dunia akhirat. Memang aku tidak salah memilihmu. Memang dulu banyak yang datang ke rumah. Ada yang datang pakai Pajero Sport, ku tolak. Ada yang datang pakai Fortune, enggak ku terima. Aku terima engkau. Memang kau bebet, bibit, bobot. Inilah ternyata rahasia pilihanku, tak salah. Walaupun kau malam itu datang pakai CB100. Terima. Karena doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Agamanya duluan. Dia ajak bangun untuk sholat, dia suruh bangun untuk tahajud, dan paling penting dia ajak bangun untuk puasa besok qadha. Jangan sampai dia punya utang puasa. Majulah seimam dunia akhirat tadi. Allahu Akbar. Sampai salam gak bunyi. Mas, di Masjidil Haram itu kalau imamnya Syekh Abdul Rahman Sudais tahajud malam Ramadan, itu bacaannya jahar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mas kok enggak bunyi? Adinda, sabarlah. Engkau kebetulan dapat imam silent. Nanti sampai masanya muncul sendiri suaranya. Rupanya dia dalam proses belajar jadi imam. Makanya kalau laki-laki mau jadi imam, belajarnya yang enggak pakai suara dulu. Salat apa? Salat imam zuhur sama asar. Jangan langsung maghrib. Oh, saya Pak Ustaz langsung subuh. Subuh jangan. Apalagi makmumnya banyak NU. Kunut kan enggak hafal payah. Oleh sebab itu salat zuhur dulu. Salat zuhur sama asar, yang penting takbirnya aja pede. Allahu Akbar. Masalah Fatihah sama ayat, siapa tahu ayatnya cuma qul huwallah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran, baca Quran, diisi. Sya'ban ini pokoknya full, sehingga nanti di Ramadan kita sudah terbiasa mengisinya. Ustaz, saya sholat sakit pinggang. Mau bangun malam, berat, sudah tua. Baca Quran pun sudah nggak bisa lagi belajar Pak Ustaz. Baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung. Jadi apa yang paling ringan? Zikir. Zikir yang paling ringan. Zikir paling ringan. Pejamkan mata, bisa baring, bisa nyender, duduk, menghadap kiblat. Afdalul zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah. Hadis itu hadis itu. Afdalul zikri la, adapun ucapan afdalul zikri fa'lam, kata fa'lam itu bukan hadis. Itu saya sebagai guru mau ngajar murid-murid saya. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang bunyinya dalam hadis, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya Pak Ustaz, zikir yang diajarkan guru saya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha akbar. Kebetulan adik-adik dari Az-Zikra. Ini banyak nih jamaah kita dari Az-Zikra malam ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Arifin Ilham selalu mengajarkan itu. Subhanallah, banyak-banyak baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, tapi disayang Allah. Ringan di lidah, berat pada timbangan hari kiamat. Dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa banyak orang yang sudah membiarkan mobilnya berzikir. Di bulan Sya'ban nih berhenti. Mobil, mohon maaf, kita gantian ya. Apa maksud Ustaz mobil berzikir? Itu mobil, tengoklah kaca spionnya kan pakai tasbih semua sekarang. Avanza berzikir, Terios berzikir, Rush berzikir,
Corolla berzikir, Camry berzikir. Mohon maaf ya mobil, untuk bulan Sya'ban ini aku berzikir, kamu jangan zikir dulu. Sudah 10 bulan kamu berzikir. Cabut. Pergi umrah, pergi haji ke Makkah, Madinah. Berapa banyak orang? Lebih banyak waktunya, lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya, kayu koka nggak jadi, tolang onta nggak jadi, pakai batu nggak jadi, zikirnya cepat minta. Semua. Sekali petik 5. Ini apa ini? Ada orang katanya Tuhan nggak adil. Ya Allah, kami laki-laki ini enak ya. Perempuan ini gimana ya Allah? Dalam keadaan berhalangan, masuk masjid gak bisa, baca Quran gak bisa. Zikir. Ya Rasulullah, ayul a'mal khairun. Apa amal yang paling bagus, the best? Antufariqad dunya. Kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun. Lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bizikrillah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang banyak berzikir, sakaratulnya mudah. Makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan aku waktu sakaratul maut. Jangan takut cerita mati. Ini banyak suami takut cerita mati, istri pun takut. Dek, nanti kalau abang mati, jangan cerita mati, jangan. Resiko hidup kan mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Resiko muda, tua. Resiko cantik, keriput. Orang cantik yang gak siap keriput, yaitu wajahnya plastik semua. Bibir bagus. Bibir bukan di situ Pak Ustaz. Bibir bagus. Bibir bagus. Hidung bagus. Sampai bulu mata pun lentik, rupanya plastik. Plastik, lentik, plastik. Ada orang bakar sampah lain. Nggak siap menerima risiko hidup. Ini hidup, maka mesti siap mati. Sampaikan ke anak-anak kita, anakku, nanti kalau kamu lihat bapak sudah ada tanda-tanda mau mati, kamu bisikkan ke telingaku yang sebelah kanan, la ilaha illallah. Orang kalau rajin berzikir, sakaratul mautnya mudah. Kenapa? Dia langsung connect. La ilah. Tapi kalau orang nggak pernah berzikir, bolak-balik kita bisik ke telinganya, la ilaha illallah, nggak mau. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, kenapa kami bisik bolak-balik dia nggak mau? Dia nggak biasa dengar la ilaha illallah. Tapi akhirnya dia mati juga Pak Ustaz, dan dalam keadaan ngangguk. Gimana cara kamu? Saya buka HP Pak Ustaz, saya cari, saya tunjukkan, langsung mampu. Kamu tunjuk gambar apa? Bala 6. Ya udah, mati konten. Apa yang paling sering kita lakukan, itulah yang akan menutup usia kita. Makanya kita minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Isi bulan ini dengan puasa. Yang enggak sanggup puasa, salat sunat banyak-banyak. Enggak sanggup salat sunat, baca Quran banyak-banyak. Enggak sanggup juga zikir banyak-banyak. Empat-empatnya sanggup, alhamdulillah. Enggak sanggup satu pun, na'udzubillah. Waktu saya sampai jam 10. Sekarang jam 10 kurang 10. Duduk Pak Wawan belum bergeser lagi. Kalau duduknya sudah tasyahud awal, mesti saya tutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Ada yang mau ditanyakan, bisa tertulis, bisa langsung 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Silakan kepada Ibu, waktu 10 menit kalau ada. Apakah seorang yang lahir sudah muslim harus berbaiat kepada imam? Karena kalau tidak berbaiat, ibarat dua orang anak yang sekolah, satu terdaftar, yang satu enggak terdaftar. Dua-duanya sama-sama sekolah. Yang satu lulus, yang satu enggak lulus. Baiat ini banyak dijadikan sebagai dalih. Kamu sudah baiat? Belum, berarti Islammu belum terdaftar. Kamu harus baiat dulu. Baiat sama siapa? Sama guru kami. Begitu datang, Tuan Guru, saya mau berbaiat ke hadapan Tuan Guru. Wani piro.
Aliran-aliran sesat berlindung di baiat dengan dalih baiat, ujung-ujungnya UUD, UUW. UUD ujung-ujungnya duit, UUW ujung-ujungnya wanita. Kalau anak gadis yang berbaiat beda dengan nenek-nenek. Nenek-nenek yang mau berbaiat dari jauh aja. Tapi kalau anak gadis, ini mesti dekat biar afdal. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi wa laisa fi unuqihi bai'at, dia tidak berbaiat, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Itu hadis yang selalu dijadikan dalil. Siapa yang mati belum berbaiat, matinya mati jahiliyah. Yang dimaksud baiat itu siapa? Berbaiat kepada khalifah. Meninggal Nabi Muhammad SAW, naik Abu Bakar. Semua orang Islam berbaiat kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar ini Siddiq, aku berbaiat kepadamu ala sam'i wa ta'ah, untuk selalu patuh dan taat selama engkau patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Itu maksudnya, jangan melawan pemimpin. Adapun kita sekarang belum ada Amirul Mukminin, tak ada khalifah, maka dalam hati aku berbaiat, seandainya ada pemimpin dunia dalam bentuk khalifah, aku akan berbaiat untuk patuh dan taat selama dia taat dan patuh kepada Allah. Karena kita boleh patuh dan taat kepada pemimpin itu syaratnya dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, adil, amanah dan adil. Adapun berbaiat secara kepada guru, itu ada di ormas-ormas. Orang PKS berbaiat kepada pimpinannya. Kami berbaiat untuk senantiasa patuh dan taat menjalankan syariat Islam. Itu namanya sumpah setia janji. Kalau ada murid saya berbaiat kepada engkau Ustadz untuk senantiasa menjalankan ajaran Islam, itu baik. Tapi mengatakan mesti berbaiat kepada saya, kalau tidak berbaiat kepada saya Islam kamu tidak sah. Yang ngangkat ente jadi juru bicara Tuhan siapa? Maka ini banyak baiat-baiat ini disalahgunakan. Hadis tentang baiat sahih tapi dipelintir, ditarik seperti karet yang ditarik ke sini, tarik ke sini. Syiah menarik itu, kelompok ini menarik ini, maka jangan mau ditipu atas nama baiat. Kita sudah berbaiat dengan bersyahadat kepada Allah dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi seandainya terwujud khilafah, maka kita berbaiat kepada Amirul Mukminin, sebagaimana sahabat berbaiat kepada Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar naik kepada Umar, meninggal Umar naik kepada Utsman, meninggal Utsman naik kepada Ali, meninggal Ali, lalu kemudian kepada Muawiyah, lalu selesai Bani Umayyah, lalu kemudian Bani Abbasiyah, sampai akhirnya tumbanglah kekhilafahan umat Islam 1924 ketika jatuhnya Turki Utsmani ke tangan Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Misal saya punya hutang, tapi saya lupa kepada siapa saya berhutang. Memang kalau kita punya hutang sering lupa kita. Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang haji. Al-Baqarah 282, mudah ingatnya. Al-Baqarah 282, satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Ustadz, saya mau minjam uang nih 5 juta. Saya bukan nggak percaya sama ente ya, walaupun tanda-tanda itu ada. Tapi sebenarnya ini menjalankan Al-Baqarah 282. Tolong panggil satu orang tukang tulis, saksi yang adil 2 orang. Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini akan membayar uang ini 5 juta pada tanggal 1 Januari 2018. Simpan. Nanti ketika sampai masanya kita datang ke dia. Nih, waduh saya nggak ingat. Ini tanda tangan siapa nih? Iya juga ya. Nah, sekarang sudah terjadi. Apa boleh buat? Andai tidak ingat, angkanya ingat nggak? Gimana mau ingat Pak Ustadz? Orangnya aja nggak ingat, apalagi angkanya. Ingat-ingatlah. Lalu senilai uang itu serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Masjid mana Pak Ustadz? Jangan jauh-jauh. Masjid Al-Islah yang masih perlu dana 1,2 miliar untuk membuat 2 lantai. Tiangnya sudah mulai lapuk, kecil, kurus, mau tumbang. Oleh sebab itu menyumbang. Bapak ibu yang punya duit banyak, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk.
Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan busuk. Yang dipakai, ada ibu-ibu sekarang mau kena sampai 7. Hari Senin lain, hari Ahad lain, hari Jumat lain. Ngapain? Satu aja cukup. Yang budget 6 itu infakkan, belikan semen, bebaskan tanah, belikan cor, belikan banyak yang bisa. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur pendek, kerja cerdas. Sekarang banyak HP namanya smartphone. HP-nya pintar, orangnya nggak pintar. Maka kita mesti pintar-pintar beramal. Yang rajin baca Quran belum pintar. Yang puasa sunat rajin belum pintar. Kenapa? Karena setelah puasa sunat dia mati, puasanya putus. Tapi ada orang yang pintar. Apa dia? Bangun masjid. Orang yang bangun masjid itu pintar. Kita yang ngaji sejak tadi ngalir pahalanya ke makam dia. Tapi dia tetap sholat juga. Karena banyak juga orang bangun masjid, habis itu dia nggak sholat. Ente nggak sholat, gua nunggu transferannya aja. Nggak bisa. Oleh sebab itu maka tetap sholat, tetap beribadah. Ini maka hutang yang tadi bayarlah. Saya ngasih tausiah jamaah haji mau berangkat. Bapak ibu jamaah haji, nggak ada gunanya kita berangkat ke Makkah kalau kita belum membersihkan kepada tetangga, kawan, sahabat. Salah satu bapak-bapak menggenang air mata. Saya, Pak Ustadz, ada hutang yang belum bisa saya bayar. Bapak orang kaya, kok nggak bisa bayar hutang? Saya sudah cari orangnya belum ketemu, Pak Ustadz. Hutang apa? Dulu waktu SMP makan bakwan 3 bayar 1. Udah dicari, sudah Pak Ustadz. Warung tempat jual bakwannya sudah jadi ruko sekarang, Pak Ustadz. Carilah dengan cara yang cepat. Gimana cara cepat mencari, Pak Ustadz? Pergi aja ke google.com. Gimana mau cari jual bakwan di Google? Kalau tidak ada ahli warisnya, maka hitunglah berapa kira-kira agak-agaknya. Setelah itu bayarkanlah ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Niatnya bukan niat sodako, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Mana bisa? Ini anak yatim, fakir miskin, yang dulu uangnya dipakaikan di sana. Ini sama-sama satu umat. Hazihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Kiblatnya satu, Ka'bah. Tuhannya satu, Allah. Bahasa yang dipakai Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun umat yang satu. Itulah hebatnya Islam. Begitulah caranya. Tapi jangan cuma bayar utang, tapi juga sodakoh. Besok ada uang, pergi ke panti asuhan. Pak, ya katanya di sini ada anak yatimnya. Ya, berapa orang semua? Ada 200. Tolong keluarkan Pak, saya mau kasih nasi kotak. Semuanya? Enggak, 20 aja. Pergi itu ke MDA. MDA sekarang Masya Allah, banyaklah MDA kita. Kursinya patah, whiteboardnya rusak, kapurnya nggak ada. Gaji gurunya sebulan 300.000, gajiannya 3 bulan sekali, disunat masal. Gimana nasib anak-anak kita? Alhamdulillah bapak-bapak yang uangnya banyak kaya datang ke MDA. Pak Kepala MDA, ya, berapa kursi yang patah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak murid yang tertunda? Berapa anak yatim yang enggak bayar sekolah? Bapak mau bayarkan? Enggak, nanya aja. Bayarlah. Itu kesempatan kita. Itulah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Sudah masuk waktu jam 10, berbunyi bel sudah, habis waktu. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir ditutup dengan doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya. Doa ini dikabulkan Allah, diaminkan oleh lidah yang tak pernah makan riba, diaminkan oleh lidah yang senantiasa basah berzikir, diaminkan oleh anak-anak muda yang istiqomah beramal karena Allah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan berkah kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi azwajina, berikan berkah pada pasangan hidup kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang kau titipkan pada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami adalah kalimat la ilaha illallah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa beribadah ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah, berkunjung, mengucapkan salam ke makam Nabi mu, assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma rzuqna auladan salihin wa waladan salihat. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan dari kota, jauhkan dari Kabupaten Bandung bil khusus segala malapetaka, bencana, narkoba, riba, zina, segala perbuatan haram. Allahumma dafa'na al-ghala, selamatkan kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang dihinakan oleh Yahudi di Palestina. Wansur ikhwanana fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha, setiap penjuru bumi ini dari timur dan barat, bantu saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazakumullah khairan Pak Ustaz. Kapan-kapan kita bisa